terima dirimu songon laut na luas. Waduh, apa itu? Halo guys, welcome back to my channel, Mail the Explorer. Hari ini kita akan sama-sama mengenal keindahan biota laut dari perairan Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia. So, I hope you enjoy this video. Perairan Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan, mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini. Tim ahli dari Conservation International, The Nature Conservancy, dan Lembaga Oceanografi Nasional atau LON, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, pernah melakukan penilaian cepat pada 2001 dan 2002. Hasilnya, mereka mencatat di perairan ini terdapat lebih dari 540 jenis karang keras, lebih dari 1000 jenis ikan karang, 700 jenis moluska, dan catatan tertinggi bagi Gonodactyloid stomatopod crustaceans. Ini menjadikan 75% spesies karang dunia berada di Raja Ampat. Faktanya, tak satu pun tempat dengan luas area yang sama memiliki jumlah spesies karang sebanyak ini. Spesies pertama yang kita jumpai adalah ikan pari. Ikan ini memang dapat dengan mudah ditemukan, baik pada perairan tropis maupun subtropis, karena mereka menyukai perairan dangkal dan hangat, seperti yang kita jelajahi sekarang di Raja Ampat. Ada setidaknya 60 jenis ikan pari yang begitu mempesona dengan cara hidupnya masing-masing. Ikan pari bisa dikatakan sebagai jenis ikan air dangkal yang sangat unik. Bentuk tubuhnya yang lebar dan datar mirip seperti sedang mengenakan baju panjang. Sekilas, ikan ini seperti kupu-kupu yang hidup di air, dengan ekornya yang berukuran jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya sendiri. Kita bisa lihat ada ikan kecil yang berenang di bawah ikan pari. Interaksi ini disebut sebagai simbiosis komensalisme, yaitu interaksi atau hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Ikan kecil diuntungkan karena dapat terlindung dari predator serta bisa mendapatkan asupan makanan dari remah-remah makanan yang berjatuhan saat ikan pari sedang makan. Sementara ikan pari tidak akan terpengaruh oleh kehadiran ikan kecil di bawahnya. Next, ada ikan barakuda. Ialah ikan dalam kelas Actinopterygii yang memiliki tubuh yang panjang dan ditutupi oleh sisik yang halus. Ikan ini dapat kita temukan di samudra tropis dan subtropis di seluruh dunia. Barakuda adalah anggota genus Spiraena, satu-satunya genus dalam familia Spiraenidae. Oh ya, untuk saat ini memang banyak koral di dunia yang sudah bleaching, dikarenakan suhu air laut yang meningkat. Namun, kita patut berbangga memiliki Raja Ampat karena merupakan salah satu tempat di dunia yang koralnya masih sehat. Berikutnya ada ikan kue gerong atau belitong, atau bahasa ilmiahnya Caranx ignobilis. Adalah ikan tangkapan umum di kawasan tropis Indo-Pasifik. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai giant trevally atau GT. Ikan ini mudah sekali dikenali dari dahinya yang tampak besar dengan warna tubuh keperakan semburat kuning. Ukuran tubuhnya besar dengan panjang dapat mencapai 170 cm dan berat 80 kg. Ketika muda, ikan ini menyukai perairan dengan kegaraman rendah, tetapi setelah besar dapat ditemukan di berbagai zona laut. Ikan kue gerong ini dikenal juga sebagai ikan dagang maupun ikan pancing. Mungkin banyak ya yang tergoda untuk menangkap atau bahkan mengkonsumsi ikan-ikan yang dari tadi berseliweran di perairan Raja Ampat.
Karena jumlahnya juga tidak cuma satu atau dua, melainkan puluhan bahkan hingga ratusan. Namun tunggu dulu, masyarakat adat setempat sangat berkomitmen menjaga kawasan laut tersebut dengan melakukan sasih atau larangan adat serta agama. Sasih adalah ritual adat maupun agama yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Ketentuan sasih masyarakat tidak boleh menangkap ikan menggunakan bahan peledak maupun bahan kimia yang membahayakan kehidupan ekosistem laut. Selain itu, masyarakat setempat juga dilarang keras menangkap ikan dengan cara menyelam menggunakan bantuan mesin kompresor. Masyarakat adat setempat sangat menghargai sasih, sehingga mereka menangkap ikan hanya menggunakan peralatan tradisional untuk melindungi dan melestarikan ekosistem laut. Masyarakat adat setempat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melalui sasih ini adalah demi generasi di masa yang akan datang untuk tetap bisa menikmati keindahan perairan Raja Ampat. Selanjutnya kita menemui spesies yang menurut saya paling unik nih, belut moray. Dia adalah spesies belut yang hidup di lautan lepas. Mereka adalah spesies belut terbesar yang hidup di bumi. Moray lebih suka hidup di bawah karang untuk bersembunyi dan dengan cepat memangsa ikan yang mendekati sarangnya. Hewan ini lebih menyukai lautan yang mempunyai suhu hangat sehingga akan dengan mudah dijumpai di negara kita, Indonesia. Nah, kita ketemu lagi nih dengan ikan pari yang sebelumnya kita bahas. Selain ukurannya yang besar, ternyata ikan pari juga memiliki beberapa keunikan lainnya loh. Pertama, ikan pari memiliki kaitan dengan ikan hiu. Beberapa ahli hewan meyakini bahwa kedua jenis ikan ini memiliki nenek moyang yang sama. Kedua, ikan pari tidak punya kerangka tulang. Tubuhnya justru terbuat dari tulang rawan, jenis tulang yang sama yang membentuk hidung dan telinga manusia. Kondisi ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih baik saat bergerak di dalam air dan memungkinkan ikan pari bergerak berenang seperti mengepak. Ketiga, terdapat racun pada bagian ekor yang tidak digunakan untuk berburu. Keempat, tidak menggunakan mata untuk berburu. Ikan pari justru menggunakan sensor elektro atau organ listrik khusus yang berperan sebagai insting untuk menemukan lokasi dan pergerakan mangsanya. Kelima, ikan pari memiliki usia 15 hingga 25 tahun. Dan keenam, ikan pari pandai bersembunyi. Ikan ini akan sering mengubur diri mereka di pasir dan hanya menampakkan mata serta bergerak dengan mengikuti goyangan ombak. Berbeda dengan yang kita lihat sekarang, justru mereka sangat pede untuk tampil ke permukaan. Spesies berikutnya yang kami temui adalah anemon laut. Lengkapnya giant coral block atau closed green sea anemon. Anemon laut adalah hewan dari kelas Anthozoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan. Tetapi jika diamati lebih jauh, anemon laut merupakan jenis hewan. Bentuk tubuh anemon seperti bunga, sehingga juga disebut mawar laut. Lipatan yang bundar di antara badan dan keping mulut membagi binatang ini ke dalam capitulum di bagian atas dan scapus bagian bawah. Di antara lengkungan seperti leher atau kolar dan dasar dari capitulum terdapat fossa. Keping mulut bentuknya datar, melingkar, kadang-kadang mengkerut, dan dilengkapi dengan tentakel kecuali pada jenis Limnactinia. Keping mulut tidak dilengkapi dengan tentakel. Beberapa anemon laut dapat bergerak seperti siput, bergerak secara perlahan dengan cara menempel. Sebagian besar anemon laut memiliki sel penyengat yang berguna untuk melindungi dirinya dari predator. Kalau ikan yang satu ini namanya kerapu bebek atau kerapu tikus. Nama ilmiahnya Chromileptes altifelis. Sayangnya, jenis ini terancam kehilangan habitatnya. Dalam bahasa Inggris, kerapu bebek disebut humpback grouper atau panther grouper. Dan khususnya di Australia, lebih dikenal dengan nama barramundi cod. Kerapu bebek sering dipelihara dalam akuarium laut.
Ikan ini harus dirawat dengan hati-hati karena tumbuh pesat dan ukurannya bisa mencapai 50 cm. Walau dijual saat baru berukuran beberapa sentimeter, ikan ini harus dipelihara dalam akuarium sebesar paling tidak 1 meter kubik. Dia juga harus dipelihara bersama ikan kecil yang akan menjadi pakannya. Ada satu lagi nih, ikan yang bibirnya eksotis. Namanya giant sweet lips fish atau nama lokalnya ikan bibir tebal. Selain Raja Ampat, ikan ini bisa ditemukan di Bali, Maumere, Komodo, Pulau Seribu, Sangalaki, dan Pulau W. Giant sweet lips ditemukan pada laguna terumbu karang terbuka dengan laut. Mereka cenderung hidup soliter meskipun kadang berpasangan pada terumbu karang yang lebih dalam. Kalau tadi bibirnya eksotis, ikan satu ini garang kali. Namanya Titan triggerfish, spesies ikan yang bisa berburu mangsanya hingga ke darat. Itu bukan berarti mereka bisa berjalan di darat dan memilih mangsa seenaknya. Namun, spesies ikan ini bisa berburu dengan membaringkan tubuh mereka di tepi air. Setelah melihat kepiting yang berada di darat, mereka mencoba mendamparkan badan, meluncur ke darat, dan menyergap mangsa mereka. Hewan ini juga bisa tumbuh hingga sepanjang 75 cm atau 2,5 kaki. Oleh penyelam, Titan triggerfish atau yang memiliki nama ilmiah Balistoides viridescens dikenal memiliki sifat agresif mengingat mereka juga terkadang menyerang penyelam. Jika tak sengaja mendekati sarang, maka spesies triggerfish dapat menggigit dengan gigi kuat untuk mempertahankan sarang mereka. Nah, kalau ikan satu ini pasti familiar karena pernah diangkat dalam film animasi berjudul Finding Nemo. Ya, ikan badut atau clownfish. Ikan badut merupakan jenis ikan hias yang ukurannya mungil dan memiliki warna serta corak yang cantik. Penampilan fisiknya yang menawan membuat banyak orang menyukainya. Ikan hias ini dikenal juga dengan nama ikan biru. Ikan ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan menambah keanekaragaman hayati bawah laut Indonesia. Berdasarkan penjelasan di buku Aneka Ragam Ikan Air Laut dan Air Tawar, dijelaskan bahwa ikan badut memiliki kurang lebih 29 jenis dengan 19 jenis termasuk genus Amphiprion dan satu lainnya termasuk dalam genus Premnas. Ikan-ikan yang bergerombol ini namanya jambian atau Luchanus luchanus atau juga dikenal dengan nama ikan lucang atau gorara gigi anjing, sala atau sasage. Adalah sejenis ikan kakap yang masuk dalam keluarga Lucanidae. Ikan ini tersebar di Samudra Hindia dan Pasifik Barat. Jambian memiliki bentuk tubuh lonjong dan ramping dengan perbandingan panjang antara 2,9 sampai 3,3 kali dari tingginya. Ikan ini memiliki dahi miring mulus dan irisan tulang bongkolnya tidak menonjol. Gigi-giginya tersusun dalam bentuk segitiga dengan perpanjangan ke belakang, sementara lidahnya bertampal gigi berbentuk seperti bulir. Sirip punggungnya memiliki 10-12 duri dan 12 rusuk halus, sementara sirip duburnya memiliki 3 duri dan 8 rusuk halus. Bagian belakang dari sirip punggung dan duburnya nampak bersiku, sementara sirip sampingnya memiliki 16-17 rusuk dan sirip ekornya sedikit rata. Jambian bisa memiliki panjang maksimum sampai 35 cm. Bagian punggung ikan ini berwarna coklat keemasan dengan bagian sisi putih perak, serta belang kuning atau coklat yang memanjang dari bagian moncong ke ekor. Jambian memiliki garis-garis miring keemasan di sebelah atas gurat sisi dan belang yang mendatar di bawahnya. Sirip punggung, dubur, dan ekornya berwarna kuning cerah.
Sekarang kita ke penyu sisik atau yang memiliki nama ilmiah Eretmochelys imbricata. Mempunyai karakter khas dibanding penyu lain, yaitu bentuk kepala yang memanjang dengan rahang yang cukup besar dan memiliki mulut yang meruncing menyerupai paruh burung elang, sehingga dinamakan juga hawksbill turtle. Di tengah gerombolan ikan kue gerong yang berwarna putih keperakan ini, teman-teman bisa melihat adanya ikan yang berwarna biru kuning yang disebut ikan dela atau caisio kuning. Ikan ini berasal dari lautan Pasifik Barat dan India. Di Filipina, ia dikenali sebagai dalagang bukit. Ikan dela adalah salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Harganya berkisar 45.000 hingga 60.000 rupiah. Dan untuk tujuan ekspor mencapai 60.000 sampai 90.000 rupiah. Selain dijual langsung, ikan dela juga dijual hanya dagingnya saja atau filet, yang tentunya menambah harga pasarannya. Kurang lebih itulah ikan-ikan yang bisa kita deskripsikan dari yang kita jumpai di perairan Raja Ampat saat diving. Last but not least, sedikit kita singgung ya soal terumbu karang, yaitu sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexacoralia atau Zoantharia dan Octocoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul. Koloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh tentakel. Namun pada kebanyakan spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan kalsium karbonat. Terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut
hewan laut, dan mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui. Untuk itu, kita harus jaga terumbu karang ini. Dengan menjaga ekosistem terumbu karang, kita sudah melakukan cara instan untuk turut menjaga keanekaragaman hayati di laut. Sekian petualangan Mail the Explorer di perairan Raja Ampat, Papua Barat. See you in the next video.